Hari ini kita akan masuk di bab ke-14, yaitu bab yang paling terakhir di mapel pendidikan agama Kristen. Nah, di bab ke-14 ini lanjutan dari bab ke-13, yaitu salah satu beberapa buah roh yang harus kita pelajari. Dimana kita nanti di bab ke-14 ini sesuai judulnya, sesuai temanya, yaitu kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau kita membaca di Galatia 5 ayat 16 sampai 26, di situ jelas katakan ada perbuatan-perbuatan daging yang Tuhan benci dan ada buah roh yang harus dimiliki orang-orang percaya. Baik itu kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, damai sejahtera, terus kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada 9 poin yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di bab ke-14 ini ada 4 poin, yaitu kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di poin yang pertama yaitu poin A, kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan memiliki arti yang hampir sama. Jadi kemurahan dan kebaikan adalah sikap hidup rela, hati menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Nah, kalau kita tahu bahwa menurut iman Kristiani, dasar kemurahan dan kebaikan dipahami sebagai tanggapan atau respon manusia terhadap kemurahan dan kebaikan Allah yang terlebih dahulu mengasihi manusia. Kalau kita melihat di Yohanes 3 ayat 16, di situ jelas katakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena kita masuk surga, bukan karena kita diberkati Tuhan, bukan karena kebaikan kita atau segala tindakan kita saja, tetapi justru Tuhan sendiri yang melakukan dengan kemurahannya, dengan kebaikannya. Dia datang sebagai manusia dan menyelamatkan kita, umat orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini kita bisa melihat Allah adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Nah, itu sebabnya hidup kita ini sebagai umat Kristiani tidak lepas dari kemurahan dan kebaikannya. Jadi, hidup kita ini sebagai umat Kristiani tidak lepas dari kemurahan dan kebaikannya. Dia yang selalu bermurah hati memenuhi kebutuhan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, karena itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita supaya meneladani kemurahan dan kebaikannya dalam kehidupan kita setiap hari, dengan selalu berbaik hati kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, di masa pandemi seperti ini, seringkali kita juga diuji. Loh Tuhan, saya ini kan kekurangan, masa saya harus belajar untuk memberi atau menolong atau berbaik hati kepada orang lain? Tetapi justru di sini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah berfirman di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya di Matius pasal 5 ayat ke-16. Di situ jelas katakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi sekali lagi di Matius pasal 5 ayat 16, di situ Tuhan Yesus berfirman, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi bukan karena kita pada waktu masa pandemi baik atau mungkin pada waktu kita senang atau waktu kita susah, bukan hanya di kondisi waktu itu baik susah maupun senang, kita diajar untuk terang kita atau perbuatan kita itu bercahaya di depan orang. Jadi orang tuh melihat ada sesuatu pertolongan ketika dia mengalami kegelapan. Namanya gelap itu pasti hidup di dalam dosa. Ketika kita baik hati sama orang, ketika hidup mereka terpuruk, kita bercahaya, hidup kita itu atau terang kita itu bercahaya. Itu tandanya supaya kita menjadi berkat. Dan di situ poin pentingnya di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Disinilah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Bagaimana kemurahan dan kebaikan Tuhan itu dapat kita rasakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sudah mengampuni, sudah menebus hidup kita. Masa sih kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita nggak mau tolong? Nah, disinilah kita belajar bagaimana Tuhan sudah menyatakan kemurahan dan kebaikannya. Kita juga manusia juga harus menyatakan dengan sesama kita, menolong mereka. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau
kita nggak bisa menolong secara materi, minimal kita menolong lewat doa-doa kita. Bagaimana kita senantiasa berdoa supaya kepada mereka dikuatkan, diteguhkan, supaya mereka nggak ngambil jalan pintas. Kebanyakan di masa pandemi ini yang penuh dengan pergumulan masalah hidup, seringkali banyak orang mengambil jalur pintas. Hidup mereka mengambil waktu yang singkat, mereka meninggal dan lain sebagainya, atau justru mereka melakukan sebuah kriminal dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hidup kita, karena kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, kita juga harus menyatakan hidup kita. Hendaklah terang kita bercahaya di depan orang, baik mereka dapat melihat perbuatan kita dan memuliakan Tuhan Yesus atau Bapa kita yang di surga. Lanjut di poin yang ke B, yaitu kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani disebut pistis, yang berarti layak dipercaya. Di sini kita dapat melihat bahwa setia juga berarti melakukan segala sesuatu dengan tekun. Nah, kata setia ini berarti melakukan segala sesuatu dengan tekun. Contohnya, seandainya kita ingin naik kelas 8, kalian sebentar lagi kan akan kenaikan kelas, dan beberapa lagi juga akan ujian dan lain sebagainya. Kita harus setia mengerjakan tugas. Ayo. Kalau orang setia itu berarti dia melakukan segala sesuatunya dengan tekun. Salah satu contohnya, dia setia mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban dengan tekun sampai berhasil. Ini poin pentingnya. Kalau orang setia itu, kalau kita dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, dia dapat mengerjakan tugas atau kewajibannya dengan tekun sampai berhasil. Kesetiaan seseorang akan terlihat dalam proses menyelesaikan upayanya dari awal sampai akhir. Jadi orang dikatakan setia itu dari awal sampai akhir dia mengerjakannya dengan baik. Mau tugas, mau kewajibannya sebagai anak, sebagai siswa, sebagai teman, sebagai siapapun, ketika kita diberi tanggung jawab, ya kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita atau kewajiban kita sampai dengan berhasil, tekun sampai berhasil. Nah, di sini jelas katakan bahwa dia setia sampai akhir. Kita dapat melihat Tuhan Yesus contohnya, yaitu contoh yang paling sempurna ketika ia ingin mewujudkan kesetiaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia setia menyelesaikan tugas-tugasnya, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Dia setia sampai akhir. Oleh karena itu, setiap umatnya dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun harus menghadapi berbagai tantangan atau godaan. Tuhan Yesus menekankan agar setiap orang percaya itu setia, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Baik setiap orang kita yang percaya, kita diajarkan untuk tetap setia di dalam perkara yang kecil, karena saya percaya bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Jangan berharap ketika kalian kenaikan kelasnya tiba-tiba naik kelas 9. Itu mustahil. Orang dia dikatakan dia naik kelas 9 kalau dia lolos di kelas 8 atau lulus atau naik kelas di kelas 8. Nah, ini yang dinamakan setia di dalam proses, setia dari awal sampai akhir. Butuh ketekunan. Jadi kalau kalian naik kelas 9 tiba-tiba SMA, tapi kalau kalian nggak mau belajar di kelas 8 maupun kelas 9, yaitu mustahil juga. Apalagi di kelas 7 seperti ini. Ketika ada ujian, ada ulangan atau tugas, kalian asal-asalan mengerjakan. Nah, di sini jelas katakan bahwa orang setia itu tekun. Kalau pengen naik grade atau naik sesuatu yang tingkat yang besar, kalau diberi perkara-perkara yang besar sama Tuhan, dalam hal kecil pun dia harus dikatakan dia setia. Ini menjadi poin penting kita. Kalau kita setia sama sesuatu hal yang kecil, baik tugas-tugas, Mister percaya bahwa ketika kalian nanti jadi orang sukses, kalian akan dapat melakukan sesuatu yang ringan, yang kecil. Saya setia di dalam sekolah aja setia, apalagi di dalam pekerjaan nanti waktu dewasa. Nah, pasti dia akan sukses. Jangan berharap bahwa ketika kalian jadi orang sukses tapi kalian tidak mau setia di dalam perkara kecil. Ini menjadi poin kita. Orang dikatakan setia, dia setia sampai akhir. Nah, poin yang ke C, lanjut. Kelemah lembutan. Salah satu topik khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5.
Matius pasal 5 ayat 5. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya ini? Nah, di sini jelas katakan bahwa dalam ucapan bahagia ini dinyatakan bahwa orang mewarisi bumi adalah mereka yang lemah lembut. Kelemah lembutan bukan berarti lembek atau tidak tegas atau letoy, tapi melakukan sesuatu yang sikap rendah hati. Ini yang dikatakan bahwa dia lemah lembut. Jadi orang lemah lembut itu dia memiliki sikap rendah hati. Jadi nggak loyo-loyo, bukan itu pembahasannya lemah lembut, lemah gemulai, atau kalau laki-laki nggak tegas, tidak. Semua kita dapat, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus memiliki sikap kelemah lembutan ini, yaitu sikap kerendahan hati. Kalau kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang bervariasi secara emosionalnya, baik dia secara emosi ini berbicara soal perasaan ya. Jadi emosi bukan karena dia pemarah, tidak, tapi emosional ini berbicara soal perasaan, baik dia seorang yang tegas, yang kuat, atau dia pendiam dan sebagainya. Nah, di sini kita diajarkan nilai kelemah lembutan itu bisa memudar. Itu sebabnya di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia mengingatkan kita untuk tetap lemah lembut. Tuhan Yesus menunjukkan pada dirinya bahwa pribadi yang lemah lembut di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Di situ jelas katakan bahwa dalam situasi apapun bentuknya, orang percaya itu dituntut bersikap lemah lembut. Jadi dalam situasi apapun, orang percaya dituntut untuk bersikap lemah lembut. Sikap ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kepada teman, keluarga, dan lingkungan. Ada seringkali kita dicobai dengan orang-orang terdekat kita. Mari kita diajarkan untuk tetap terus lemah lembut. Bahkan sekalipun dalam menghadapi ketegangan persoalan, Alkitab mengajarkan kita untuk tetap bersikap lemah lembut, yaitu jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi kalau ada orang yang bikin jengkel kalian, coba belajar untuk tetap terus sabar, walaupun diperlakukan atau justru mereka yang bikin jengkel harusnya kita kesel, tapi kita belajar untuk tetap terus sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Karena jawaban yang lemah lembut, ya sabarlah. Jadi jangan sampai ketika orang pengen ngajak kita berantem, langsung gitu. Nah, itu nggak boleh. Kita diajarkan untuk jawaban yang lemah lembut, sabar. Jadi orang terdekat itu biasanya ngeselin, tapi kita diajarkan untuk tetap terus sabar. Nah, itulah pesan Tuhan di Amsal 15 ayat 1. Poin yang poin yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Nah, kenapa penguasaan diri selalu dikasih yang paling belakang? Karena baik kasih, baik sukacita, baik damai sejahtera, baik kesabaran, baik kelemah lembutan, baik tadi kita belajar tentang kemurahan, baik kita belajar tentang kesetiaan. Semuanya itu menyangkut di dalam penguasaan diri. Penguasaan diri adalah sikap yang mampu mengontrol diri secara baik dan benar. Nah, di sini kita belajar. Jadi ciri orang dewasa itu bukan ditentukan oleh usia. Seberapapun dia usianya, sampai kakek nenek pun, tapi kalau dia tidak mengontrol dirinya baik secara baik maupun secara benar, dia bukan dikatakan orang yang dewasa. Jadi penguasaan dirinya kurang sekali. Orang percaya dituntut untuk dan diminta, dan Tuhan rindu supaya kita juga memiliki buah roh, yaitu penguasaan diri. Namun seseorang akan disebut dewasa jika ia mampu menguasai dirinya dengan baik. Kalian kelas 7, tetapi ketika kalian dapat mengontrol diri kalian secara baik dan benar, kalian dikatakan dewasa. Kita dapat melihat secara beberapa hal di mana menjadi tua itu sudah pasti, ya benar nggak? Kalian naik kelas 8, naik kelas 9, SMA, dan seterusnya, menjadi tua itu sudah pasti dan otomatis terjadi karena faktor usia. Namun menjadi dewasa, ini menjadi poin penting. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu perlu diproses, perlu benar-benar kita dapat mengendalikan atau menguasai diri, di mana kita lebih lagi dan berusaha untuk serius pada diri kita sendiri. Jadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu butuh proses. Kalian perlu melatihnya di dalam penguasaan diri kalian. Mari kita mau belajar dari beberapa tokoh. Yang pertama, Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39, kalian mungkin sering mendengar kisah tentang Yusuf ini di cerita sekolah minggu atau cerita khotbah atau lain sebagainya. Kisah Yusuf ini mampu menguasai dirinya ketika istri Potifar ini mengajak sesuatu yang
berdosa atau perbuatan zina. Istri Potifar membujuk Yusuf dengan berbagai cara dan iming-iming, tetapi Yusuf dapat mengendalikan dirinya. Mister pun sebagai laki-laki juga terus berusaha yang terbaik, yang terbaik buat Tuhan. Walau seringkali jatuh, tapi terus belajar lebih baik lagi. Di dalam penguasaan diri ini penting. Yang kedua, Daniel menguasai diri dan berketetapan dan tidak menajiskan dirinya dengan santapan roh raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Maka Allah melembutkan hati pemimpin pegawai istana sehingga Daniel dikasihi dan dihormati. Nah, di dalam kehidupan Daniel pada waktu itu, bagaimana menjaga kekudusan hidup, baik makanan-makanan yang membuat dirinya yang Tuhan gak suka pada waktu itu. Nah, Daniel berusaha benar-benar menjaga baik makanan maupun minumnya. Kalau kita tuh dibilang katakan ya nggak sembarangan makan minum. Jadi ibaratnya nggak menajiskan diri dengan kayak misalnya alkohol, narkoba dan lain sebagainya. Kalau contoh sekarang ini. Jadi Daniel itu menahan, menguasai dirinya supaya tidak terjerumus oleh hal-hal yang nggak benar. Kalau kita saat ini seperti Daniel ya dicobai dengan hal-hal kayak narkoba, kayak minum-minuman keras, dan alkohol dan lain sebagainya. Itu contohnya kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita mampu menguasai diri kita di dalam penguasaan diri? Mari belajar dari Yusuf dan Daniel. Apakah kita serius untuk tetap terus setia sama Tuhan, atau justru kita terpengaruh oleh godaan-godaan seperti handphone? Kalau era-era sekarang ini, kalau Yusuf tadi kan masa-masa dimana dia digoda oleh Potifar. Kalau kita mungkin saat ini dengan handphone, dengan game, dengan lain sebagainya. Nah, kita sibuk dengan hal yang lain, tapi kita lupa sama Tuhan. Nah, di sini kita belajar. Nah, tokoh yang terakhir yaitu tokoh yang paling sempurna di dalam belajar dalam penguasaan diri yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ditangkap para pengawal imam besar dan di Taman Getsemani, dia tetap tenang, penuh penguasaan diri. Justru salah satu muridnya mencabut pedang dan menebaskan telinga salah seorang penangkapnya hingga putus, yaitu Petrus ya. Jadi muridnya justru tidak bisa menguasai diri ketika di propaganda, ketika diadu domba pada waktu itu. Nah, justru Tuhan Yesus tetap tenang ya. Memang kalau itu memang Tuhan izinkan ya, dia santai dan sebagainya. Nah, di sini belajar penguasaan diri. Tuhan Yesus justru bersikap lemah lembut dan penuh penguasaan diri, dan dia justru seorang ya, atau Tuhan yang dapat kita contoh di dalam kehidupan kita sendiri. Mungkin kita diajak untuk emosi, kita mungkin di dalam pergumulan dan tekanan, tapi kita mau terus melatih diri kita supaya kita tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan. Itu saja yang pesan Mister yang dapat berikan. Mari kita mau menerapkan dalam kehidupan sehari kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.